Ya, selamat pagi semua. Ketemu dengan kami King Yomatis, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan jenisnya. Pada kesempatan pagi ini, kita melanjutkan pembahasan matematika minat ya kelas 11. Untuk itu mari kita bersama-sama lihatnya. Saya akan share screen untuk kita semua. Nah, ini sudah masuk ke pertemuan 7 ya, pertemuan terakhir di materi kita, yaitu uji turunan pada penentuan jenis ekstrim suatu fungsi. Nomor 491 sampai 510. Adapun jadi komponen dasar ialah 3.4 menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Lalu 4.4 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang tikungan kurva fungsi trigonometri. Nah, misalkan fungsi fx kontinu dan diferensiabel dalam interval I yang memuat x sama c, turunan pertama f aksen x dan turunan kedua f double aksen x pada interval I, serta f aksen c sama dengan 0 dengan fc nilai stasioner. Yang pertama itu jika f double aksen c kecil dari 0, maka fc adalah nilai balik maksimum fungsi f. Yang kedua, jika f double aksen c lebih besar dari 0, maka fc adalah nilai balik minimum fungsi f. Yang ketiga, nilai f double aksen c sama 0, maka fc adalah bukan nilai ekstrim fungsi f, dan titik c, fc adalah titik belok kurva fungsi fx. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1, yaitu soalnya adalah tentukan titik ekstrim optimum dari kurva fungsi fx dengan 1/4 x pangkat 4 kurang 1/2 x pangkat 2 dengan uji turunan kedua. Ya, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita mendukung channel Kebang kita dengan cara menekan tombol like, subscribe, share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru kami upload Anda dengan cakep. Nah, langkah pertama kita akan mencari turunan pertama dari fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 kurang 1/2 x pangkat 2. Turunannya yaitu f aksen x sama f pangkat 3 kurang x. Ya, turunan dari 1/4 x pangkat 4 kurang 10 x pangkat 2 yaitu f aksen x sama dengan x pangkat 3 kurang x. Lalu kita faktorkan menjadi f aksen x sama dengan x dikali x kuadrat kurang 1. Nah, difaktorkan x kuadrat kurang 1 nya itu difaktorkan lagi ya menjadi x kurang 1 dikali x tambah 1. Nah, syarat nilai stasioner pada fungsi f ialah f aksen x sama dengan 0. Jadi kita tulis kembali ya, f aksen x-nya kan tadi x dikali x kurang 1 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0, x kurang 1 sama dengan 0, dan x tambah 1 sama dengan 0. Dia jadi 3 nilai x ya. Ini kita bisa lanjutkan, x kurang 1 sama dengan 0, itu artinya x sama dengan 1. Terus yang ini x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan minus 1. Selanjutnya, lalu kita mencari turunan kedua dari f aksen x, x pangkat 3 kurang x. Turunan pertama itu, maka kita cari turunan keduanya, yaitu f double aksen x. Sama dengan 3x kuadrat kurang 1. Lanjut, sekarang kita akan menguji turunan kedua pada nilai stasioner. Maka kita peroleh, yang pertama kita ambil dulu x sama dengan 0 ini ya. Yang pertama kita ambil nilai x sama dengan 0 terlebih dahulu. Kita substitusi ke f double aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 1. Seperti ini. Untuk x sama dengan 0, substitusi ke f double aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 1. Lalu f double aksen 0, ketika x pada 3x kuadrat kurang 1, kita ganti 0 ya. Jadi 3 kali 0 kuadrat kurang 1.
artinya 0 kurang 1 ya, karena 0 kuadrat itu 0, 0 kali 3 0, 0 kurang 1 sama dengan minus 1. Itulah F double aksen 0 sama dengan minus 1. Minus 1 itu lebih kecil dari 0 ya, berarti itu adalah karena syarat nilai balik maksimum itu hasil ujinya itu lebih kecil dari 0. Karena min 1 lebih kecil dari 0, maka untuk X sama dengan 0 diperoleh nilai balik maksimum dari F0 ya, yaitu substitusi X sama dengan 0 ke fungsi awal, yaitu Fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 kurang 1/2 X pangkat 2. Maka kita peroleh 1/4 dikali 0 kuadrat kurang 1/2 kali 0 kuadrat. Itu artinya F0 sama dengan 0 ya. Karena 0 pangkat 4 0, 0 kali 1/4 0 dikurang 1/2 kali 0 0 juga. Jadi nilai balik maksimum adalah F0 sama dengan 0. Dan titik balik maksimumnya, titik koordinat itu 0,0 ya. Nilai balik maksimum itu 0 dan titik balik maksimum adalah X, Y atau 0,0 ya. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 0. Jadi titik balik maksimumnya adalah 0,0. Nah, sekarang kita ambil yang kedua, nilai X yang kedua ya. Untuk X sama dengan min 1, substitusi F double aksen X sama dengan 3X kuadrat kurang 1. X-nya diganti min 1 ya, diperoleh F double aksen min 1 sama dengan 3 kali min 1 kuadrat kurang 1. Jadi hasilnya adalah 3 kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, karena 2 itu lebih besar dari 0, berarti diperoleh nilai balik minimum ya. Nilai balik minimum itu diperoleh untuk substitusi X sama dengan min 1 ke fungsi awalnya, yaitu F min 1 sama 1/4 min 1 pangkat 4 dikurang 1/2 min 1 kuadrat. Ini diambil dari fungsi awal ini. Ya, diambil ke sini. Jadi kita bisa dari mana asalnya itu 1/4 ya, dari sini ya. Kita bisa copy dan paste. Jadi sini X-nya diganti dengan minus 1. Substitusi ke fungsi awalnya ke soal awal, yaitu 1/4 X pangkat 4 kurang 1/2 X pangkat 2. Hasilnya adalah F min 1 sama dengan 1/4 dikali min 1 pangkat 4 dikurang 1/2 min 1 pangkat 2. Maka diperoleh min 1/4 hasil perhitungannya itu. Berarti titik balik minimumnya adalah min 1, min 1/4 ya. X-nya min 1 diperoleh nilai minimum min 1/4. Berarti koordinatnya adalah min 1, min 1/4. Itulah koordinat titik balik minimum. Min 1, min 1/4. Lanjut. Nah, sekarang X yang ketiga ya, karena ada tadi nilai X ada 3 itu. Nilai ada 3 ya, ini. Ada X sama dengan min 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 0 ya. Nah, sekarang yang ketiga kita mau substitusi nilai X sama dengan 1 ke turunan kedua fungsi F double aksen X sama dengan 3X kuadrat kurang 1 ya. X-nya diganti 1, maka diperoleh F double aksen 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat kurang 1. 3 kali 1, 3 kurang 1 yaitu 2. Karena 2 lebih besar dari 0, maka itu adalah nilai balik minimumnya. Nah, diperoleh F1 yang substitusi X1 ke fungsi awal lagi. Ke fungsi awal yaitu Fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 kurang 1/2 X pangkat 2. Yaitu F1 sama dengan 1/4 kali 1 pangkat 4 kurang 1/2 kali 1 kuadrat. Dihitung, maka diperoleh hasil minus 1/4 ya. Berarti titik koordinatnya atau titik balik ini adalah ketika X sama 1, maka Y adalah min 1/4 ya. Ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah min 1/4. Jadi kita ulang lagi, dan titik balik minimumnya adalah 1, min 1/4. Selesai.
Nah, jika sudah selesai, ada latihan soal pertemuan 7, materi uji turunan pada penentuan jenis ekstrim, suatu fungsi nomor 491. Ya. Lalu ada gambar yang bagus, ini Pantai Karina ya. Nah, ini dia kata-katanya, ternyata cinta itu keikhlasan, tak ada paksaan ataupun rasa pelampiasan. Sebenarnya salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uang kita untuk pengalaman, bukan untuk keinginan. Satu kali lagi. Ternyata cinta itu keikhlasan, tak ada paksaan, ataupun rasa pelampiasan. Dan sebenarnya salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uang kita untuk pengalaman, bukan untuk keinginan. Cakep. Lanjut ada nomor 492. Nah, contoh 2 kita akan bahas ya, diberikan kurva Y dengan X pangkat 3 tambah 1. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari kurva tersebut dengan uji turunan kedua. Nah, model matematika yang terbentuk adalah kurva Y sama X pangkat 3 tambah 1 ya. Terus kembali soalnya. Nah, kita cari turunan pertama atau Y aksennya. Jadi turunan dari Y sama X pangkat 3 adalah 3X kuadrat ya. Selanjutnya, syarat stasioner yaitu turunan pertama atau Y aksen sama dengan 0. Maka 3X kuadrat sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Karena 0 bagi 3, 0. X kuadrat sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik stasioner dengan cara substitusi ya. Kita akan mencari nilai titik stasioner dengan cara substitusi X sama dengan 0 ke kurva awal. Ke kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1. X-nya diganti 0. Diperoleh Y sama dengan 0 pangkat 3 tambah 1. Hasilnya Y sama dengan 1. Titik stasioner berarti X, Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Berarti titik stasionernya adalah 0,1 ya. Sehingga diperoleh titik stasioner 0,1. Nah, Y sama X pangkat 3 tambah 1, turunan pertamanya adalah Y aksen 3X kuadrat. Dan turunan keduanya adalah Y double aksen 6X-nya diturunkan lagi nih. Turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Itulah turunan kedua atau Y double aksen. Sama dengan 6X. Nah, uji turunan kedua pada X sama dengan 0. Substitusi ke turunan kedua. Yaitu Y double aksen 6X. Maksudnya apa? Y double aksen 6X ini X-nya kita ganti dengan 0. Ya, X-nya kita ganti dengan 0. Maka diperoleh Y double aksen 6 kali 0 adalah 0. 0 berarti titik 0,1 merupakan titik belok ya. Titik belok karena tidak lebih besar dari 0 dan tidak lebih kecil dari 0. Maka 0,1 adalah titik belok kurva. Dia hanya belok. Bukan maksimum, bukan minimum. Nah, selanjutnya ada latihan soal pertemuan 7, materi uji turunan pada penentuan jenis ekstrim suatu fungsi nomor 493. Dan ada gambar yang bagus sekali. Nah, ini di latar belakang oleh Pantai Losari. Jadi ini gambar hari ini tuh berkisar tentang objek wisata atau hal-hal penting atau tempat penting yang berada di Kota Makassar. Ya. Begini, kenyataannya setiap orang menggapai suatu hal yang besar. Diulang, kenyataannya setiap orang mencoba menggapai suatu hal yang besar dan tanpa menyadari bahwa hidup ini adalah kumpulan dari hal-hal kecil. Selanjutnya, ketika seseorang mencintaimu, terkadang dia tak harus mengatakannya. Kita akan tahu hal itu dari cara dia memperlakukan kita. Sekali lagi ya. Kenyataannya, setiap orang mencoba menggapai suatu hal yang besar dan tanpa menyadari bahwa hidup ini adalah kumpulan dari hal-hal kecil. Kalimat yang kedua, ketika seseorang mencintaimu, terkadang dia tak harus mengatakannya. Kita akan tahu hal itu dari cara dia memperlakukan kita. Dan ada latihan soal nomor 494. Ya. Lanjut.
Kita masuk ke contoh soal 3 ya. Tentukan titik maksimum, titik belok, atau titik minimum dari kurva fungsi hx sama dengan 4 cos x tambah cos 2x pada interval 0 kecil sama dengan x kecil sama dengan 2 phi. Kita lanjut ya. Kurva fungsi h itu hx sama dengan 4 cos x tambah cos 2x. Maka turunan pertamanya adalah h aksen x sama dengan min 4 sin x dikurang 2 sin 2x ya. Turunan dari hx ini, turunan dari 4 cos x tambah cos 2x adalah h aksen x min 4 sin x kurang 2 sin 2x. Atau kita bisa bongkar sin 2x-nya ini. Sin 2x itu artinya adalah 2 sin x cos x. Gitu ya. Lalu kita bisa lanjut kerja. Jadi min 4 sin x dalam kurung 1 tambah cos x. Masing-masing kita keluarkan sin x-nya ya. Jadi diulang min 4 sin x dikali 1 tambah cos 2x. Untuk interval 0 kecil x kecil sama dengan 2 phi. Maka nilai stasioner kurva fungsi syaratnya adalah h aksen x sama dengan 0 atau turunan pertama sama dengan 0. Begitu. Kalau ada yang masih bingung ini, ya ini kan min 2 kali min 2 adalah min 4. Masing-masing memiliki min 4 sin x ya. Jadi min 4 sin x dikali 1 tambah cos x untuk interval 0 kecil sama dengan x kecil sama dengan 2 phi. Nilai stasioner fungsi f yaitu h aksen x. Nilai stasioner fungsi h yaitu h aksen x sama 0 berarti min 4 sin x dikali 1 tambah cos x sama dengan 0. Itu artinya min 4 sin x sama dengan 0. Atau 1 tambah cos x sama dengan 0 difaktorkannya disamakan dengan 0 semua. Kita bisa lanjut. Min 4 sin x sama dengan 0 itu artinya sin x sama dengan 0. Kenapa? Min 4-nya pindah rows jadi bagi. 0 bagi 4 adalah 0. Jadi sin x sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai x dengan cara inverse fungsi trigonometri. Sin berapa derajat yang hasilnya 0? Maka x adalah 0 derajat, phi dan 2 phi. 0 itu 0 derajat adalah 180 derajat. 2 phi adalah 360 derajat. Sin 0 adalah 0, sin 180 derajat adalah 0, dan sin 360 derajat adalah 0. Selanjutnya yang ini, 1 tambah cos x sama dengan 0, maka cos x sama dengan min 1. Kita cari cos berapa derajat yang hasilnya min 1, itu adalah cos 180 derajat, atau nilai x adalah phi, karena phi sendiri adalah 180 derajat. Jadi nilai x ada 3 ya, 0, phi, dan 2 phi. Ini kan 0, phi, dan 2 phi, ini juga phi, berarti phi satu kali saya ditulis. Jadi x sama dengan 0, phi, 2 phi. Itulah nilai x. Nah, kurva fungsi h, yaitu hx sama dengan 4 cos x tambah cos 2x. Jadi turunan pertamanya ialah h aksen x, min 4 sin x kurang 2 sin 2x. Turunan kedua yaitu h double aksen x min 4 cos x min 4 cos 2x. Uji turunan kedua ya. Jadi setiap nilai x di sini x sama dengan 0, phi, dan 2 phi disubstitusi ke turunan kedua h double aksen x sama dengan min 4 cos x dikurang 4 cos 2x. Itu namanya uji turunan kedua. Kita ambil yang pertama ya, untuk x sama dengan 0. Maka h double aksen 0 adalah min 4 cos 0 kurang 4 cos 2 kali 0. Ya, setiap nilai x pada h double aksen x min 4 cos x dikurang 4 cos 2x itu diganti 0, maka diulang lagi, maka diperoleh h double aksen 0 sama dengan min 4 cos 0 dikurang 4 cos 2 kali 0. Min 4 kali 1, min 4 kali 1. Hasilnya adalah minus 8. Ya.
Karena cos 0 kan 1 dan cos 0 2 kali 0 kan 0, jadi cos 0 juga 1, min 4 kali 1 kurang 4 kali 1. Min 4 kurang 4 adalah min 8 ya. Nah, min 8 ini itu lebih kecil dari 0. Kalau dia tuh uji turunannya lebih kecil dari 0, maka dia adalah nilai balik maksimum. Nah, setelah itu kita akan mencari titik balik maksimumnya dengan cara substitusi nilai X sama dengan 0 ke fungsi awalnya, fungsi awal, yaitu fungsi awalnya tadi adalah Hx sama dengan 4 cos X ditambah cos 2X. Substitusi nilai X-nya ganti 0 di cos X dan cos 2X, maka diperoleh H0 sama dengan 4 cos 0 ditambah cos 2 kali 0. Cos 0 adalah 1 dan cos 2 kali 0 adalah 1 juga. Jadi 4 kali 1 tambah 1, 4 kali 1 adalah 4, tambah 1 adalah 5. Jadi titik balik maksudnya X-nya 0 dan Y-nya 5. Atau 0,5 ya. X-nya 0 ini, dan Y-nya adalah 5. Begitu. Jadi 0,5 begitu. Itulah titik balik maksimum 0,5. Sekarang kita uji X yang kedua ya, kan ada 3 tadi nilai X itu. Yang pertama adalah 0, kedua adalah pi, dan ketiga adalah 2pi. Substitusi lagi ke turunan kedua. Yang untuk X sama dengan pi, kita peroleh H double aksen pi dengan min 4 cos pi dikurang 4 cos 2 pi. Ya. X-nya diganti dengan pi, maka min 4 kali min 1 kurang 4 kali 1. Min 4 kali min 1 adalah 4. Dikurang 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Karena 0 bukan lebih kecil dan bukan lebih besar dari 0, maka dia adalah titik belok ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik belok dengan cara substitusi nilai X sama dengan pi ke fungsi awal ya. X sama dengan pi ke fungsi awal dengan cara substitusi nilai X dengan pi ke Hx 4 cos X tambah cos 2X. X-nya diganti dengan pi. Maka diperoleh H dalam kurung pi 4 cos pi ditambah cos 2 pi. Dihitung. Cos pi adalah cos 180 derajat itu min 1. Dan cos 2 pi itu artinya cos 360 derajat. Cos 360 derajat adalah plus 1. Sehingga 4 kali min 1 tambah 1. Min 4 tambah 1 adalah minus 3. Jadi koordinat titik beloknya ketika X-nya sama dengan pi, maka Y-nya adalah min 3. Atau pi, minus 3. Nah, untuk X sama dengan 2pi, maka H double aksen 2pi sama dengan min 4 cos 2pi dikurang 4 cos 2 kali 2pi. Jadi min 4 kali 1 kurang 4 kali 1 minus 8. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0, kan min 8 lebih kecil dari 0. Berarti itu adalah nilai balik maksimum. Kalau uji turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka dia adalah nilai balik maksimum. Oleh sebab itu kita akan mencari titik balik maksimum dengan cara substitusi nilai X-nya sama dengan 2pi ke kurva fungsi awal ya. Ke kurva fungsi awal. Oke. Yaitu dengan cara substitusi nilai X dengan 2pi ke Hx sama dengan 4 cos X tambah cos 2X. Substitusi nilai X-nya ganti 2pi ya. Oke. Jadi H2pi sama dengan 4 cos 2pi tambah cos 2 kali 2pi. Jadi 4 kali 1 tambah 1. 4 kali 1 4 tambah 1 adalah 4 tambah 1 adalah 5. Iya. Lanjut. Titik balik maksimumnya adalah 2pi, 5. Oke. Nah, setelah ada contoh soal, ada latihan soal ya, pertemuan 7, itu materinya adalah uji turunan pada penentuan jenis ekstrim suatu fungsi nomor 495. Soalnya adalah ini. Bagian A dan bagian B, terus ada gambar yang cantik, bagus, dan memiliki kata-kata yang bijak. Ini latar belakangnya, ini adalah Pantai Losari, ini Anda tahu adalah di Kota Makassar ya. Ini namanya Masjid Terapung. Kau sudah pernah ke sana? Atau Masjid Terapung di mana? Di Pantai Losari?
Nah, ini kata-katanya. Sesungguhnya kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi berharga bagi orang lain. Satu kali lagi ya, sesungguhnya kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menjadi berharga bagi orang lain. Dan kalimat yang kedua, dan jadilah alasan seseorang tersenyum, jadilah alasan mengapa seseorang merasa dicintai, serta percaya pada kebaikan orang lain. Satu kali lagi, dan jadilah alasan seseorang tersenyum, jadilah alasan mengapa seseorang merasa dicintai dan serta percaya pada kebaikan orang lain. Cakep. Luar biasa ya, kata-kata bijak. Nah, selanjutnya ada soal nomor 496. Ini ya soalnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas contoh 4. Ini contoh 4-nya. Diketahui efek sama dengan bx pangkat 3 dikurang 3 kali a tambah 1x kuadrat kurang 3x. Jika f double aksen habis dibagi x kurang 1, maka kurva y sama fx tidak mempunyai titik ekstrim lokal jika batas interval b adalah berapa. Kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita minum dulu bro. Fx sama dengan bx pangkat 3 kurang 3 kali a tambah 1 kali x kuadrat kurang 3x. Soalnya, maka langkah pertama pasti kita akan mencari turunan pertama ya. Turunan pertama nilai f aksen x sama dengan 3bx kurang 6 kali a tambah 1x kurang 3. Turunan dari fx bx pangkat 3 kurang 3 kali a tambah 1x kuadrat kurang 3x adalah f aksen x sama dengan 3bx kuadrat kurang 6 kali a tambah 1x kurang 3. Turunan keduanya ialah f double aksen x sama dengan 6bx kurang 6 kali a tambah 1. Nah, diketahui f double aksen x habis dibagi x kurang 1, maka f double aksen 1 sama dengan 0. Sehingga f double aksen 1 sama dengan 6b kali 1 dikurang 6 kali a tambah 1 sama dengan 0. 6b dikurang 6a dikurang 6 sama dengan 0. Min 6-nya pindah ruas ya, jadi 6b dikurang 6a sama dengan 0. Maka b adalah a tambah 1. Kalau ada yang belum mengerti ini, kita bisa jabarkan lagi seperti ini ya. 6b sama dengan, ini minus 6-nya pindah ruas ke sebelah, menjadi tambah 6a ya. Lalu masing-masing kita bisa dibagi 6. Jadi 6b bagi 6 adalah b, 6 bagi 6 adalah 1, dan 6a bagi 6 adalah a. Maka diperoleh b sama dengan a tambah 1. Lanjut. Karena kurva fx tidak mempunyai titik ekstrim lokal, maka f aksen x tidak memotong sumbu x, sehingga diskriminan negatif, artinya nilai d besar kecil dari 0. Perhatikan fungsi f aksen x itu 3bx kuadrat dikurang 6a tambah 1x kurang 3. Dengan substitusi nilai b sama dengan a tambah 1. Jadi nilai b di sini kita ganti dengan a tambah 1 ya. Nilai b di sini. Nah, diganti dengan a tambah 1. Maka hasil dapat dituliskan f aksen x 3bx kuadrat kurang 6bx kurang 3. Syaratnya d lebih kecil dari 0. A sama dengan 3b. Ya, ini nilai a-nya adalah 3b, nilai b-nya adalah min 6b, dan nilai c-nya adalah minus 3. Karena bentuknya kan x kuadrat tambah b tambah c. Jadi a-nya sama dengan 3b, b-nya min 6b, dan nilai c-nya adalah min 3. D kecil dari 0, diskriminan lebih kecil dari 0, diskriminan rumusnya adalah b kuadrat kurang 4ac kecil dari 0. Tinggal substitusi nilai a, b, c-nya. Ini. Nilai a-nya kita ganti 3b, nilai b-nya ganti min 6b, dan nilai c-nya ganti min 3. Maka min 6b kuadrat kurang 4 kali 3b kali min 3 lebih kecil dari 0. Jadi hasilnya 36b kuadrat tambah 36b kecil dari 0, masing-masing kita bagi dengan 36.
diperoleh B kuadrat tambah B kecil dari 0. B kali B tambah 1 kecil dari 0, maka min 1 kecil B kecil dari 0 difaktorkan ya. Jadi inilah intervalnya, yaitu min 1 kecil B kecil dari 0. Nah, selanjutnya ada latihan soal nomor 497. Dan seperti biasa ada gambar lagi. Ini juga lokasinya di Makassar, Sulawesi Selatan. Gambar latar belakangnya Anda tuh di mana? Iya. Dan ada kata yang bagus, sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru yang jauh lebih baik dari segala aspek kehidupan. Sekali lagi, sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru yang jauh lebih baik dari segala aspek kehidupan. Terus kalimat yang kedua itu, dan mencintai diri sendiri berarti bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, dan mencintai diri sendiri berarti bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi lebih baik. Cakep. Terus ada nomor 498 dan selanjutnya kita akan membahas contoh 5. Diberikan fungsi f(x) dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Fungsi naik dalam interval berapa? Kita jawab ya, otomatis kita tulis kembali soalnya dulu f(x) dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Pastilah kita akan mencari turunan pertama. Ya, kita cari turunan pertamanya. Dari f(x) ini hasilnya adalah f aksen x 6x kuadrat kurang 18x tambah 12. Nah, syarat fungsi naik yaitu turunan pertama f aksen x besar dari 0, maka f aksen x 6x kuadrat kurang 18x tambah 12 besar dari 0. Kita lihat masing-masing kita bisa bagi dengan 6, jadi sederhanakannya masing-masing dibagi 6, maka hasilnya adalah x kuadrat kurang 3x tambah 2 lebih besar dari 0. Setelah itu kita faktorkan ya untuk mencari nilai x. Kita faktorkan guys, iya. Jadi x kurang 2 dikali x kurang 1 lebih besar dari 0. X sama dengan 2. Atau x sama dengan 1 ya. Karena x kurang 2 sama dengan 0, ini dulu kita ambil. X kurang 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Lalu yang kedua ini x kurang 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan, maka diperoleh intervalnya x kecil dari 1 atau x besar dari 2. Selesai. Jadi fungsi f(x) dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x naik dalam interval x kecil 1 atau x besar 2. Ada lagi latihan soal ya, pertemuan 7 nomor 499 dan ada gambar yang bagus lagi. Ini di mana? Atau ini di Makassar juga ya. Kalau Anda suka jalan-jalan ke pantai-pantai, silahkan. Pasir Putih. Ada kalimat yang bagus lagi. Ternyata kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tapi untuk menemukan kekuatan kita. Sekali lagi. Ternyata kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Lanjut. Hidup ini memang berat, tetapi Tuhan akan mencukupi. Hidup ini memang tak dapat dipastikan, tapi Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari. Hidup ini memang penuh ketidakadilan, tapi Tuhan sangat peduli. Hidup ini penuh tantangan, tetapi ada kalimat sebelumnya itu. Tetapi, nah ini. Tuhan mampu melihara kehidupan kita semua. Sekali lagi ya. Nah, hidup ini memang berat, tapi Tuhan akan mencukupi. Hidup memang tak dapat dipastikan, tapi Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari. Hidup memang penuh ketidakadilan, tapi Tuhan sangat peduli. Hidup penuh tantangan, tapi Tuhan mampu memelihara kita, kehidupan kita semua. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan berkati kita semua. Semoga bermanfaat, positive think, salam selalu untuk kita semua. Amin. Cakep, bro. Ya, ada latihan soal nomor 500 dan terima kasih, thank you, CC dan ke arigato.
Gamsahayo, grazie, kapsi, merci. Pure semangat. Semoga bermanfaat. Salam untuk kita semua. Dan bagi yang mau belajar lebih banyak soal, ini kami berikan temuan soal nomor 501, 502, 503, 504, 505, 506. Soal pilihan ganda tapi buktikan dengan pakai cara. Makasih kakak. Iya ya. Terus 507 pilihan ganda juga tapi pakai cara ya. Terus nomor 508, 509, ada 508 ya. 509 dan terakhir nomor 510. Ya, terima kasih ya dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat belajar dan Tuhan berkati kita semua. Satu tusungnya. Oke.